Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, saya Pendeta Pembantu Dr. Tony Tejo kembali datang ke hadirat Anda untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kebaikan dan pertolongan-Mu yang kami alami setiap hari hingga saat ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat kesehatan, dan buat segala yang Kau sudah sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Tuhan, berkati sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar, yang menonton firman Tuhan ini, supaya boleh menjadi iman dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jehovah Jireh. Firman Tuhan saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau kita lihat, Abraham adalah seorang yang luar biasa. Bahkan dikatakan adalah bapak orang beriman karena imannya luar biasa. Salah satu contohnya adalah pada waktu dia menantikan kelahiran seorang anak kandungnya sendiri, yaitu Ishak. Dia harus menanti bertahun-tahun lamanya supaya janji firman Tuhan bahwa keturunan daripada Abraham akan diberkati seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit itu dapat terwujud, dapat terjadi. Dia harus menantikan, bahkan sampai keadaan di masa tuanya pun ya, seolah-olah dia tidak memiliki pengharapan. Disitulah imannya itu dinyatakan dan akhirnya dia bisa mendapatkan seorang anak kandung sendiri yang diberi nama Ishak. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada waktu Abraham sudah mendapatkan anak, yaitu Ishak, ketika dia masih berumur sekitar mungkin kurang dari 5 tahun saat itu. Apa yang terjadi bahwa Tuhan meminta Ishak ini supaya dikorbankan ya di bukitnya Tuhan, dikatakan ya saat itu. Dan kemudian Abraham taat. Abraham membawa kedua bujangnya beserta dengan dia dan kemudian Ishak bersama-sama menuju ke bukitnya Tuhan itu. Dan kemudian sekalipun pegawai-pegawainya itu bertanya, mau kemana? Mau mempersembahkan korban, mana dombanya? Biasanya kalau orang mau mempersembahkan korban itu harus membawa domba atau kambing ya. Tetapi ini tidak membawa kambing atau domba ya. Dan Abraham saat itu sudah berkata bahwa Tuhan itu sudah menyediakannya ya. Jadi sebelum dia berada di bukit itu, dia sudah percaya Tuhan itu pasti menyediakannya. Dan ketika mereka sudah sampai di bukit itu, kedua pegawainya itu disuruh tetap tinggal di bawah situ. Kemudian Abraham dan Ishak naik ke puncak bukit itu dan kemudian berkata kepada Ishak supaya Ishak terlentang tidur, kemudian tangannya diikat dan dikatakan, apa yang harus dilakukan? Kata si Ishak berkata kepada Abraham, bukankah kita akan mempersembahkan korban, di mana dombanya? Abraham katakan, Tuhan sudah menyediakan. Dan ketika hendak dihujamkan pisau itu kepada tubuh Ishak agar Ishak dikorbankan, apa yang terjadi? Ada malaikat Tuhan yang berkata kepada Abraham, Abraham, stop, cukup. Aku tahu bahwa engkau itu setia, engkau taat. Bahkan ketika dimintai untuk memberikan Ishak supaya menjadi korban, engkau juga taat di situ. Aku tahu imanmu sudah teruji ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan berkata seperti itu, lihat Abraham, di samping kamu aku sudah menyediakan seekor domba jantan yang sedang tertambat atau terikat di situ. Pakailah itu, ambillah domba jantan itu sebagai pengganti Ishak untuk dikorbankan. Ya, Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak yang akan dikorbankan. Di sini Allah itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bukankah dalam kehidupan kita setiap hari kita merasakan
Ya, bagaimana Tuhan itu menyediakan ketika kita akan memerlukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyediakan itu. Jadi Tuhan itu benar-benar menyediakan apa yang diperlukan oleh kita. Di dalam Alkitab ada satu contoh, yaitu Nabi Elia. Ya, dia adalah seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan dikatakan dia tidak mengalami kematian, tapi diangkat oleh Tuhan. Ya, kemudian kita lihat kisah Elia ini bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Allah menyediakan segala yang diperlukan oleh Elia. Pada waktu masa kelaparan itu ada di tanah Israel saat itu. Apa yang terjadi? Tuhan menyuruh kepada Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana Tuhan menyediakan makanan bagi Elia, yaitu dari air di sungai Kerit itu, dan ada burung gagak yang setiap hari memberi makan kepada Nabi Elia ini. Disitulah Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh Elia. Dan ketika sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan juga sudah menyediakan makanan yang diperlukan oleh Elia, yaitu Tuhan menyuruh kepada Elia untuk pergi menemui janda di Sarfat. Ya, kisah itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat tentang Elia di tepi sungai Kerit itu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6. Sedangkan kisah Nabi Elia bertemu dengan janda di Sarfat itu bisa dilihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Di sana Tuhan menyuruh seorang janda yang hanya memiliki satu anak itu untuk memelihara hidup daripada Elia, yaitu melalui tepung yang cuma tinggal segenggam dan juga dengan minyak yang tinggal sedikit di dalam buli-buli itu. Tapi di situ Tuhan bisa mengadakan mujizat, sanggup untuk memberi makan janda itu dan anaknya serta Nabi Elia sendiri. Sampai kapan? Sampai masa kelaparan itu berlalu. Disitulah bukti bahwa Allah itu adalah Yehova Jireh. Dan kalau kita lihat sikap kita terhadap Allah itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Waktu kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan, Yehova Jireh, bagaimana dengan sikap kita? Ada 3 hal yang saya mau tekankan, yaitu Allah selalu menolong kita tepat pada waktunya. Yang pertama, bahwa Allah selalu menolong kita tepat pada waktunya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita, aduh Tuhan, waktunya tinggal 3 hari lagi Tuhan, tolong. Tuhan bilang tenang, ya. Tuhan bilang tenang. Allah sudah menyediakan, ya. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Engkau sedang bergumul dengan masalah apa? Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, atau apapun yang kau sedang hadapi. Ingat, waktu Tuhan untuk menolong tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Memang kadang-kala kita pengennya buru-buru, ya. Kita nggak sabaran, pengennya Tuhan tolong saya. Saat ini juga Tuhan langsung menolong. Kadang-kala kita pengen mengatur Tuhan. Kadang-kala kita malah jadi Tuhan, ya. Pengennya begini begitu, padahal mungkin rencana Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi sikap kita terhadap Allah bagaimana waktu kita mengetahui Allah itu adalah Allah yang menyediakan? Yang pertama, bahwa ingat, Allah selalu menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah engkau merasa khawatir, merasa bimbang, merasa cemas atau apapun. Memang secara manusia dagdikduk, tapi ingat, Allah itu pasti menyediakan bahkan yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan melalui caranya yang ajaib. Kalau kita lihat dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab di mana Tuhan memelihara hidupnya dengan cara yang ajaib. Salah satunya tadi sudah kita sama-sama dengar, kisah daripada Nabi Elia. Nanti ada kisah daripada Nabi Elisa. Ada kisah yang lain. Tuhan memberikan bukti bahwa Dia adalah Allah yang Yehova Jireh, yang menyediakan apa yang diperlukan, ya. Jadi pemeliharaan Tuhan melalui caranya yang ajaib. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu tahu dan kita tidak usah mau tahu. Gak usah baperan, ya. Karena apa? Karena Allah punya 10.001 macam cara untuk menolong kita, untuk memelihara kita. Bagaimana caranya? Ya, sebagian orang mungkin merasa di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, wah ini madesu, ini masa depan suram. Tapi
Tapi bagi sebagian orang lain menganggap bahwa pandemi ini adalah sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan karirnya, untuk meningkatkan usahanya supaya lebih maksimal lagi. Saya dengar ada satu orang pengusaha yang cukup berhasil di kota Bandung ini, ya, dia mengembangkan beberapa cabang di kota-kota lain, Jakarta dan yang lainnya, bahkan dia punya toko-toko juga yang cukup banyak. Dan saya dengar bahwa ketika dia ini dalam keadaan pandemi ini, memang pada awal-awal pandemi sekitar bulan Maret, April, Mei sampai dengan Juni tahun 2020 dia mengalami juga kesulitan ya di awal-awal, tapi kemudian dia bangkit dan kemudian bahkan memiliki yang dikatakan menurut saya adalah semacam ide gila. Kenapa? Di tengah pandemi ini malah dianggapnya sebagai suatu kesempatan. Dia malah mentargetkan akan membangun 100 toko baru, 100 store baru. Karena dia bergerak di bidang tekstil, baju-baju pakaian, ya. Dan dia mentargetkan supaya dalam waktu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun 100 toko yang baru itu terwujud. Ya, saya katakan, wah ini luar biasa. Bagi orang lain itu dikatakan gila, kok masa seperti itu di tengah pandemi siapa yang mau beli? Orang untuk makan aja susah, bagaimana mau beli baju? Tapi justru bagi dia adalah peluang dan dia bangun cabang-cabangnya di mana? Toko-toko baru di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya. Ini adalah sesuatu kesempatan yang dia pakai ya di tengah-tengah orang lain mengalami penurunan, mengalami mungkin ya usahanya mulai banyak yang ditutup, tapi dia malah buka toko-toko baru. Ini luar biasa ya. Bukti bahwa Tuhan memelihara hidupnya ya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu dengan cara yang ajaib, yang tidak kita pikirkan, bahkan mungkin di luar pikiran kita ya. Di luar pikiran kita, artinya pikiran kita itu terbatas. Dalam memahami Allah kadang-kala kita terbatas. Kenapa? Karena pikiran kita ini pikiran yang sedikit kecil gitu ya. Bagaimana mungkin bisa memahami Allah yang luar biasa, yang besar, yang tidak terhingga, tak terbatas itu ya. Jadi kadang-kala kita lihat, kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu adalah Allah. Itu membuktikan bahwa Allah itu senantiasa memelihara hidup kita ya. Jadi pemeliharaan Tuhan melalui caranya yang ajaib. Yang ketiga adalah lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, Allah itu menyediakan senantiasa, bukan berarti kita diam-diam saja pasif tanpa melakukan pekerjaan aktivitas, tapi kita harus aktif. Ya, lakukanlah bagian kita. Kalau kita bekerja, ya bekerjalah di kantor seperti biasanya. Kalau kita pengusaha, lakukanlah usahamu. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tugas kita, jangan lupa, selain kita bekerja mengandalkan kepada kekuatan kita, kita harus andalkan kepada pertolongan Tuhan. Kita minta senantiasa Tuhan menolong kita dan memberikan suatu ide-ide baru, terobosan-terobosan baru. Ya, dan saat itu Tuhan akan memberkati usaha kita. Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan. Tapi kita harus melakukan bagian kita terlebih dahulu, baru Tuhan akan melakukan bagiannya. Lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kita lihat bahwa ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa pada waktu dia taat melakukan bagiannya, dan kemudian Tuhan juga menyertai sehingga membuat apa yang dikerjakannya menjadi berhasil ya. 3 hal yang tadi saya sudah katakan, bahwa ada 3 sikap kita dalam memahami atau menyikapi terhadap Allah yang dikatakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, yaitu Allah selalu menolong kita tepat pada waktunya, pemeliharaan Tuhan melalui caranya yang ajaib, dan juga lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Percayakan hidup kita kepada Allah, yaitu Jehovah Jireh. Saat ini apa yang menjadi pergumulanmu, datang pada Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh. Kalau dulu di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Allah melakukan banyak mujizat, pertolongan, pemeliharaannya yang ajaib, membuktikan bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Saat ini pun kita akan mengalami pertolongan Tuhan ya. Allah akan menyediakan apa yang kita perlukan. Percayakah engkau akan hal itu? Kalau engkau percaya, mari kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa buat firman Tuhan yang menguatkan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Kami percaya dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, termasuk dalam segala kebutuhan ekonomi kami, kebutuhan fisik kami setiap hari. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa akan menyertai kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.